Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Kak Diaris selaku IO Room 3 pada malam hari ini dan selaku panitia Dekilab program Tetris. Selamat malam dan selamat datang kepada Kakak Mentor, Kak Kevin Stewart. Selamat datang dan selamat malam pula kepada teman-teman peserta program Tetris Dekilab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pramarta, biasa dipanggil Arif. Saya dari Tangerang Selatan. Saya akan mempresentasikan dashboard Indeks Pembangunan Manusia, IPM, dan penetrasi internet. Tren wawasan dan korelasi di Indonesia 2015 sampai 2022. Hubungan mengenai kedua kubah ini telah dieksplorasi secara baik oleh Ahmad Rafi'i dan Morner Al-Sheikh dengan judul jurnal Relation and Growth of Internet Penetration Rate with Human Development Level from 2000 to 2010. Penelitian tersebut konteksnya data internasional, individunya adalah negara. Namun, penelitian yang khusus terkait data konteks nasional itu masih sulit ditemui. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menjajahi tren dan hubungan antara IPM dan penetrasi internet dalam konteks data nasional. Hipotesa yang saya ajukan adalah terdapat hubungan kuat antara IPM dengan penetrasi internet pada tiap tahunnya. Di bagian kanan kita bisa lihat ada peta dari IPM dan penetrasi internet. Semakin merah artinya semakin rendah dan semakin biru artinya semakin tinggi. Di sini kita bisa atur juga fiturnya. Misalnya kita pindahin ke tahun 2020. Nah, di sini akan langsung berubah ya, termasuk data nasionalnya yang di bagian atas. Nah, di sini misalnya kalau di tahun 2020 nih kita lihat ya, oh bahwa Jawa ini warnanya cukup bagus ya dibanding warna pulau lain. Mungkin ada indikasi kesenjangan juga. Lalu kita lanjutkan ke tren nasional. Di tren nasional ini, penetrasi internet ternyata cukup stabil pertumbuhannya. Bisa kita lihat ya yang warna orange ini. Di sekitar kisaran 6-7% per tahun pertumbuhannya. Dan ternyata awal pandemi pun tidak berpengaruh terhadap tren pertumbuhan IPM tren pertumbuhan penetrasi internet. Berbeda dengan IPM. IPM ini warna biru, kita lihat ya bahwa awalnya stabil naiknya, ternyata di awal pandemi dia cukup datar, artinya pertumbuhannya lambat. Selambat apa kita bisa lihat di kiri ya, itu 0,02 aja. Kalau misalnya kita ganti ini tahunnya bisa jadi 2022, oh ternyata IPM itu udah normal lagi jadi 0,6. Jadi melambatnya hanya di awal pandemi saja. Lalu kalau kita misalnya lihat di tren provinsi untuk IPM, ada 3 yang saya highlight, 3 provinsi saya highlight dengan warna orange, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Riau. Di sini mereka punya pertumbuhan di bawah 0,4%, jadi ini paling lambat pertumbuhannya. Namun ini bisa dipahami karena mereka sudah cukup tinggi, jadi untuk bertumbuh secara progresif itu agak sulit ya. Nah, Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang tumbuhnya itu paling progresif. Di sini saya warna biru, tumbuhnya itu di atas 0,7%. Satu-satunya di Indonesia yang tumbuhnya di atas 0,7% per tahun. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tren provinsi penetrasi internet, di sini ada 3 yang saya highlight warna biru. Ada Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Lampung. Ini tumbuhnya paling progresif ya. Di sini kita lihat paling cepat tumbuhnya, paling besar tumbuhnya. Nah, lalu ada Papua yang paling lambat tumbuhnya. Di sini saya warnain dengan orange. Nah, sejak tahun 2019, Papua itu makin jauh ya jaraknya dengan provinsi lain gitu. Jadi selain pertumbuhannya paling lambat, dia juga paling rendah juga ya, karena di sini dia posisi yang paling bawah. Lalu di halaman terakhir adalah analisis korelasi. Di bagian kanan ada scatter plot antara IPM dan penetrasi internet. Nah, kalau misalnya membentuk garis, artinya korelasinya kuat. Di situ slope-nya positif ya. Jadi karena slope-nya positif, jadi hubungannya positif antara IPM dan penetrasi internet. Lalu korelasinya setinggi apa? Itu bisa dilihat di bagian bawah. Di sini ada per tahunnya ya korelasinya. Di sini cukup fluktuatif untuk korelasi sendiri. Namun korelasinya ini masih cukup tinggi semua ya, di atas 0,8 soalnya. Secara umumnya juga ini turun berarti ya, secara umumnya tren korelasinya. Nah, temuan utama dari proyek ini adalah korelasi positif yang signifikan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan penetrasi internet. Meskipun demikian, terdapat tren penurunan korelasi dalam 7 tahun terakhir. Proyek ini memiliki nilai penting dalam memberikan pemahaman yang jelas tentang kondisi aktual, kualitas manusia dan penetrasi internet di Indonesia. Temuan ini bisa memiliki implikasi yang berharga dalam pengelolaan informasi, bisnis, dan pembuatan kebijakan pemerintah.
Dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.